Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfadh ayyid nahdatal waqni fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Shadaqallahul 'azim. Ma ba'du. Yang hormati Bapak Sekdes yang mewakili Bapak Kepala Desa, Bapak Kadus, segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, para pemuda, ina, ama-ama, papu baluk tiang, adik-adik yang tiang cintai. Sila tiang iring tapanjatan puji syukur oleh natimpa deseda Allah subhanahu siwah ngicanin nemben tiang pelunggung sami kesempatan, kenikmatan, keafiatan, lebih-lebih masih dalam keadaan beriman Islam, di mana ketika sudah banyak orang yang terganggu keislamannya, di mana banyak orang yang murtad, naudzubillah, hanya karena finansial, karena ekonomi, karena makanan, karena pakaian, karena jabatan. Tapi alhamdulillah tiang pelunggu sami masih dalam dimensi Islam yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat yang sangat luar biasa, sehingga wajib hukumnya kita syukuri sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Qur'an, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Kedua kalinya salawat serta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, kedua kalinya tidak lupa kita layankan salawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Mudah-mudahan berkat salawat kita niki kita akan mendapat kebersihan hati, karena Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Jadi Nabi Muhammad ini adalah obat hati. Mudah-mudahan hati kita bersih, amin. Mudah-mudahan berkat kita bersalawat kita akan mendapat syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, yang bahagia sekali di tengah pelunggung sami. Walaupun mukanya banyak yang tidak kenal, tapi kebersamaan kita pada malam hari yang indah ini insyaallah memulai perkenalan kita dalam kebaikan, lebih-lebih dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sangat bersyukur walaupun sedikit
sedikit lelah-lelah, leleh-leleh sedikit. Nah, kebetulan tadi ada acara sebentar di Lombok Barat. Dari Zohor sampai asar baru berangkat pulang. Kalau nyampe rumah beliau pun jadi pulang ke rumah ini. Tapi alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan, keinginan oleh Allah Subhanahu wa taala mau bertatap muka melakukan kebaikan. Walaupun sudah banyak orang-orang yang sudah tidak mau lagi maulid. Ada orang-orang yang merasa baru sekarang saya rasakan diri masuk Islam. Setelah saya tidak maulid lagi. Nauzubillah min dzalik. Pemahaman orang begitu biarkan saja. Yang penting kita melindungi pemahaman kita yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Jadi yang pertama dia tanyakan kepada pengurus Sami, kita maulid ini untuk apa kira-kira? Untuk apa kita ini ada yang di luar ini sengaja yang minta naik ke atas, kasihan sekali jauh di sana. Mereka mana tidak lihat, mana mungkin tidak dengar, main-main dari lebar di sini. Jadi kalau di sini bisa paling tidak menatap, alhamdulillah sebagian besar datang di sini. Karena saling tatap itu adalah cara mentransfer cinta. Kalau orang-orang yang sudah dewasa pasti tahu, tidak mungkin kita jatuh hati kalau tidak pernah melihat seseorang. Yang namanya cinta itu akan jatuh kalau kita mengetahui yang kita cintai. Arah kepling itu sami cinta, lagu yang kenal saya cinta itu. Arah kepling itu kangen timpak soko dengan lagu dia kenal dia saya. Ayo timpak kangen dengan simbe, aku benar apa dengan ini. Ambon ini anak cinta ini kenal tak saya si cinta itu. Saya cinta itu angkatnya lesak kenal ini. Si umben terus sih mancung gitu mana terus bibir. Jadi kenal pelingin pe yang punya ini anak cinta. Leruan ini yang pertanyaan maulid. Peringatan maulid Nabi ini bertujuan untuk meningkatkan, kalau tidak ada, menimbulkan rasa cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Katakanlah, hei Nabi Muhammad, dengan karunia Allah, dengan rahmat Allah itu hendaklah mereka berbahagia. Jadi ibadah siaran bahagia ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lamun Allah merintah kita berarti arah balsanya. Lamun dalam Al-Qur'an istilah perintah madu fi'il amr ini imma bima'na wujub atau bima'na sunnah. Bisa jadi hukumnya wajib atau sunnah. Para ulama banyak memaknaikan kita bahwa rahmat Allah yang terbesar adalah diutusnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah Allah Subhanahu wa taala, Muhammad, badak manusia-manusia sino dengan karunia yang Allah berikan, dengan rahmat yang Allah berikan, hendaklah mereka berbahagia. Jadi perintahnya di sini adalah berbahagia. Apakah rahmat di sini bisa diartikan adanya Nabi Muhammad SAW? Dalam ayat lain diterangkan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Muhammad, aku tidak mengutus engkau melainkan hanya sebagai rahmat bagi sekalian alam. Jadi Nabi Muhammad ini adalah rahmat terbesar. Jadi atas adanya karunia yang Allah berikan, jadi kita orang Islam, jadi kita diberikan makanan sehingga masih hidup, jadi kita diberikan pakaian sehingga kita tertutup,
kebaikan dan diberikan rahmat atas diutusnya baginda Nabi Muhammad SAW, maka dengan dua hal itu Allah memerintahkan kita untuk berbahagia. Terserah cara Anda berbahagia, mau maulid kah? Tidak maulid boleh. Lagu ini dengan Nina Sadu. Lamun tanana dek apakah I love you. Dek tahu mana ini ya Sadu? Harus narak buktinya dengan dek Sadu. Padahal wah mentana I love you dek Sadu. Apalagi dek tahu mana I love you. Sudah kita ucapkan dek I love you. Apa enggak? Dek Sadu. Apa artinya? Memang cinta ini memerlukan ekspresi. Cinta manusia baik marah ini. Apalagi cinta di baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cinta baginda Muhammad, cinta katanya enggak mati, tidak perlu diungkapkan. Tidak, cinta ini perlu diungkapkan. Baik sebagaimana baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengungkapkan rasa cinta beliau kepada kita dulu sebelum kita ada. Di tengah-tengah para sahabat pada suatu hari di Madinah, sahabat-sahabat, aku lagi kangen berat. Baginda Nabi mengungkapkan di hadapan para sahabat beliau kangen berat. Siapa yang tidak jealous? Rasulullah, kami yang menemani engkau sholat 5 waktu tidak pernah bolong, kami punya sholat berjamaah bersama engkau Rasulullah. Nah, terus kami yang mengangkat senjata ketika engkau bilang ayo perang. Kurang apa lagi Rasulullah? Bukankah kami ini kekasihmu? Saya lagi merindukan kekasih saya. Kami siapa ya Rasulullah? Kalian adalah sahabat. Lah, terus siapa? Siapa kekasihmu yang engkau rindukan saat ini ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Saya sedang merindukan kekasih saya, mereka yang beriman kepada saya padahal tidak pernah melihat saya. Jadi penunggu sami ini sudah dirindukan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu beta-beta pelingin dengan lain. Dia pelingin uang kita baginda Nabi Muhammad, lalu sadu pelingin tertunda Nabi Muhammad. Nanti Nabi Muhammad ni agama Islam, oh tertunda Nabi Muhammad agama Islam. Nabi Muhammad nana, oh kapan pada mele barang dan kita mau pada nikah dulu, oh tertunda Nabi Muhammad. Selaku apa sedangkan bersama baginda Nabi bisa percaya. Percaya itu demikian keimanan. Jadi baginda Nabi besar Muhammad SAW sebenarnya jauh lebih mencintai kita daripada kita mencintai beliau. Lamun ikan di teman arah tiup pin bumi waktu peta-peta itu sebagai Nabi. Lamun ikan wah beli gigi tak, wah rontok bulu tak, gigi tak nabi rontok. Dek jawab me berketuan, kumbe kabar be Rasulullah. Gara-gara ada peringatin murid Nabi dengan nikah dolalap fitnah. Sehingga para ulama banyak yang mendeskripsikan kita tentang hukum daripada maulid Nabi. Sebagian ulama menjelaskan kita dengan dalil yang tadi bahwa memang kita diperintahkan untuk berbahagia dengan rahmat Allah. Salah satu rahmat Allah yang paling tinggi adalah dilahirkannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka selama itu karena kita bahagia dengan kelahiran baginda Nabi, apapun yang dilakukan maka insya Allah bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi SAW bersabda, "Kam min 'amalin yatasawwaru bi surati a'mal dunya wa yasiru bi a'mal akhirah bi husnin niyyah." Berapa banyak pekerjaan-pekerjaan yang secara zahir seperti pekerjaan dunia. Apa? Pergi ke
berangkat. Lalu nyok sawah pada berangkat ke pasar, berbelanja, menjual apa-apa. Lalu yang porter-porter bahasa Arab yang nyambung. Lalu sok lagi bingung masalah kosong itu porter campuran. Jadi alabu pegawai dunia seperti kita tanya. Arab jadi tukang dagang beres, arah jadi pedagang sayur, arah jadi petani, arah jadi nelayan. Ini pegawai dunia loh, ini Bapak Ibu. Lalu lamun dah berniat mereka sama hidup ke ibadah, maka pegawaian lalu jok pekat niki jadi bahan. Pegawaian lalu meramu meta kayu, mogok kayu dengan gawah boleh, ante darah dan kalau biaya anak ke sekolah, maka niki adalah pahala. Lamun dah berniat jadi pejabat, ante dah sejahtera musola syarat jadi pahala. Lamun dah berniat jadi DPR, ante maju madrasah di desa dah jadi pahala. Jadi niat ke sini tuan pahala dunia. Lanjutan hadis nawakam min amalin yatasawwaru bi surati a'mal al-akhirah wa yusiru bi a'mal dunya bi surin niyyah. Lamun dia sakedi endah pegawaian ruang tua akhirat. Lalu umroh tahu-tahu nyampe Mekah apa menano? Ustaz, di mana kita dapat moto candid yang bagus ya? Ya kenapa? Saya sih setiap tahun umroh biasa saja. Cuma saya mau melihat di mana kalau kita foto yang bagus. La haula. Mungkin berkepeng karena lalu umroh sekedar kecukup foto, benar mau nak pahala dia. Yang mudah kak. Pada dah sembahyang indah benar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai nasarab. Kan bagus suara anda bro. Angkatkan arat ni calon doa boleh bunyi. Sembahyang dan guna. Padahal sembahyang. Jadi dalam kena niatan, maka pegawaian dunia ini jadi bahan. Lagu-lagu salah niatan pegawaian akhirat pun darah guna. Yang Syekh Udara dan teman guru pajak selalu mengatakan perbaiki hati. Ya maksud beliau sehingga apapun kita gawe kita ketuaan kita kumbina ku datang ketik di rumahnya. Oh, itu sekitar arah tuan. No, mau be pahala ada. Yuk kumbina pada akan kita kurang lagi memberi ya. Sino mau be dek pahala. Ya mau harus terkena nurnya. Apa gawe? Innamal a'malu bin niyyah wa innamal likulli imrin ma nawa. Faman kana hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya segala amal perbuatan ini tergantung dari niat. Seseorang itu hanya akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Jadi kalau kita bandingkan dengan dua rumus yang kita sering dengar, apa orang bilang? Mustahil usaha membohongi hasil. Wah, pengen dengar ya? Mustahil usaha membohongi hasil. Lagu buktinya viral gue dengan nalar termacet. Bagus hasil termacet itu bisa tak sekilo. Akhirnya apa nak? Dah kawin nak menolak. Sini doang arah. Karena hati seharusnya menolak bagus hasil orang juga bagus hasilnya. Lakukan dengan mantai takdir kajian. Wah, ikhlas. Karena hati lagu-lagu sekedar kajian, kepeng beda-beda. Wah, akhirnya harus salahnya bebakat tak kurang masih bukan maju selapun. Iki bahaya. Yang pulang kena artinya dengan apa namanya? Ciri studinya.
Agak seini dengan kalau ngajakan wah kepada ini kita bagus aja naruh doangnya itu. Si apa ada bagusnya kan? Maka alhamdulillah kan bagus hasilnya. Usaha anda bahwa kita ada di Allah usaha anda. Bagaimana soal tabungan? Jadi masuk bilangnya terus kita juga. Karena bagusnya. Namun sekedar dengan kayak apa namanya? Kan dia banyak yang salah. Mungkin tak batik pramasin tadi. Jadi niat kita ini perlu kita lihat, perlu kita perbaiki. Memang tidak ada yang tahu niat tunggu datang sini, tidak ada. Pelinggi sendiri yang tahu. Apa gunanya kita belajar memperbaiki niat agar kita tahu diri kita sendiri, bukan untuk melihat orang lain. Jadi kita kagum, aduh, dengan ini paling musuh. Tidak kagum. Aduh, ini paling ya dibuka, tidak kagum. Pelajaran mempelajari innamal a'malu binniyat ini anda tahu ngaji sih, awak kena tujuan. Awak kena tujuan kudakan lalu maulid ini. Awak kena. Jadi sekali lagi, pertama para ulama mengambil istimbang hukum dari ayat Al-Quran yang dua tadi. Qul bi fadlillah wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu. Ayat yang kedua, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sehingga apapun yang bentuknya mengekspresikan cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ibadah. Kenapa? Perintah falyafrahu. Senang niki jadi ibadah. Baik peringatan senang niki ku bisa ada niat acara maulid. Tunina niat ida sedekah niat ulang. Karena kocek saling beng permen. Kumena bisa saling beng permen bulan maulid. Paham? Yuk, kumena apakah rupen orang peringatan maulid Nabi niat jurahkan. Yuk, pahala itu. Kumena karena dasar pergerakan kegiatan ini adalah mengingat kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perlu kita kumena petegawai sesuatu. Tidak sembarang. Kumbi bagus niat kalau tidak hargainya sih. Terserah dengan hargain atau tidak ini urusan. Urusan adalah kaca Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa urus niat atau tidak. Kalau masih bengkok urusan. Jadi pertama-tama harus terang apa kita gawe. Kedua, para ulama masih tahu kita pendapat yang kedua memang Pak. Seandainya pun yang namanya maulid niki kita tidak anggap ibadah oke. Maulid niki memang bukan seperti sholat. Namun sholat memang arah perintah sore dengan agama. Aqimus sholat dan dzikri. Aqimus sholat inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak ada mana sawi maulid, tidak ada tidak ada memang. Oleh karena ini pendapat kedua para ulama mau memang niki bukanlah ibadah. Hanya pekerjaan yang boleh saja. Pekerjaan yang boleh, tetapi ketika diisi dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka akan bernilai pahala. Seperti yang disebutkan tadi. Jangankan kita mengadakan maulid, mendengar ceramah, saling bersedekah, saling senyumin, ini adalah semuanya sunnah baginda Nabi. Tapi curahkan doa yang pilih untuk memakmurkan, untuk mengingatkan anak-anak kita, mengingatkan anak muda. Karena banyak orang yang tidak bisa naik ke masjid, yang tidak mau naik ke masjid. Kalau gitu kita buatkan jurakan. Buatkan jurakan dalam rangka maulid. Ya akan ditulis pahala terbaiknya tulisan Muhammad. Kotak kita harusnya. Apa isinya? Sandal jepit. Tidak apa-apa. Tapi orang akan ingat Nabi Muhammad. Ya Masya Allah, berkat maulid Nabi Muhammad kita dapat sandal jepit. Ini adalah tanda cinta. Jadi apapun yang kita lakukan, kalau dasarnya ini adalah sebuah kebaikan, selama itu hal yang jaiz, maka sila dilakukan saja. Seperti yang tadi belum bersami yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Wattaqu fadlan min rabbikum." Carilah karunia Allah Subhanahu wa taala. Darat secara langsung sehingga pergilah ke pasar, pergilah ke sawah, pergilah menjadi nelayan. Yang ada carilah karunia Allah Subhanahu wa taala.
teknisnya pelunggu nentuangnya. Oh, aku tidak tahu aku bertani, berarti lah cocok banget. Oh, aku tidak tahu aku berdagang lah, cocok pekan. Oh, aku tidak tahu aku jadi ojek. Ojek. Perintah Allah mencari karunia-Nya, mencari rezeki. Perintah Allah SWT. Cara tadi kita tentukan. Sekarang juga, falyafrahu fabidzalika falyafrahu. Sila daripada senang dengan apa selain Anda si Allah. Apa sih karunia yang dari si Allah? Rahmat si wahbiang dari si Allah. Sila daripada senang. Engkau cara anda, bagaimana cara kita senang itu kita yang tentukan. Jadi silakan peringatan Maulid ini seandainya pun kita tidak akan anggap ibadah, ini adalah pekerjaan seperti pergi ke pasar. Pekerjaan jais saja, tetapi kita isi dengan kebaikan, dengan sedekah, dengan saling senyumin, dengan silaturahmi, dengan saling menasehati, maka insya Allah walaupun pekerjaan Maulid ini bukan ibadah, tetapi isinya kita isi pun dengan pekerjaan pahala. Niki yang kedua. Jadi biar kita pahami, jangan terganggu lagi dengan bisikan-bisikan orang-orang yang menganggap ini tidak ada dalilnya, ini tidak. Mirip kayak pengen ditanya, Kak, kumbina udah cinta nih Pak. Apa nggak ada jawab? Anda tahu ya pokoknya. Kadang-kadang cinta itu tidak punya alasan. Kumbina cinta, akan itu tahu pokoknya melihat makanan itu dok cinta. Ya kok cinta itu bukan. Dia tahu. Padahal menurut dengannya ini lagu arah nanti tahu akan. Oh, ini kamu jadi. Yang ketika ditanya sama orang ibu ini jadi kalau naruh joki pada kamu itu untuk PC, terus bibir kembang, muka lurus, gumben aja. Akan diketahui dia wahyu katakanku cinta marahnya, tidak perlu dalil. Dan yang kita kerjakan ini seandainya kita tidak anggap ibadah, maka ini adalah pekerjaan silaturahmi yang baik. Hanya saja sama saja dengan orang-orang yang mengatakan ketika ceramah mengatakan oh Maulid itu adalah bid'ah, dalalah, bid'ah. Lalu lihat pembukaan ceramah apa namanya? Mumpung ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi, maka marilah kita perbanyak baca sholawat. Mengkhususkan bacaan sholawat diperbanyak di bulan Maulid ini, ini adalah cara Maulid. Jadi tanpa sengaja dengan si haram Maulid, kejadian ada Maulid. Jadi lewat ini sila. Dia belum pesami. Nak kena wah angan dan gawe yang ini dia pula terganggu baca dengan lain. Nah khususnya bagi adik-adik tiang ini. Adik-adik tiang ini harapan 10, 20, 30 tahun yang akan datang. Kalau kita ini sudah tua, jatah tahu duit berkurang. Dan tertawa cuma sulit ini kita mati. Namun dari yang insya Allah surya. Apa maksudnya? Maksudnya sila. Tersiapang anak jaringan si kocet-kocet tinggi marah. PPP Islam Umumah ini masya Allah. Ulang tahun yang ke-11. Sudah istiqomah 11 tahun mengajarkan anak lulusan di sini. Anak 11 nih. Jadi yang namanya mendidik anak alif batasa ai urba Quran ani adna minal mu'minin sulitnya minta. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita kun aliman au muta'alliman au muhibban au sami'an au muhibban pada takun khamisan katakan. Jadilah orang alim yang paham dengan lagu belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar di waktu kecil bagaimana mengukir di atas batu. Belajar sesudah dewasa bagaikan mengukir di atas kayu.
bekas saja batu ni. Yang pertetesan naik doang lamun urang jeung batu bertahun-tahun roh batu ni. Lamun le ai pira-pira kali dekoer ya tulak doang ai tahu. Dekoer mai ini berkisah kamu. Nah setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun dekoer doang ai laut tetap bila tulak doang. Darah bekas. Ya gambar tanung tua apa pengajarin ngajar sekat doang. Lagu-lagu masih marah ada yang niki insyaallah. Jadi sila pergi makmurkan lagi tingkatan malik hari tiang sengaja niki sila dimaksimalkan wayana wah kurang tegal hati anak teh. Yang kalau abijat ringgit pesami niki mele ngaji mele belajar bersyukur-syukur. Dia sekali salah anak kedeman separuh anak dengan tua baru dari bang pikir apa itu anak udah 2 tahun tahu dia betul-betul hidup separuh salah dengan cenderung ada yang jadi kelokan separuh anak kelokan anak demen nih dari kedua anak nama di kumbena baik berumur 10 tahun tahu yang berenang Honda kayak baju dunia lain-lain kebanggaan. Dia salah niki, salah. Dia tahu target. Karena seberapa begini belakang anak, nauzubillah. Jadi selaku dengan tua sila tatur embi papah takin demen tentang sesuatu niki. Yang buat tenor arah skala prioritas. Be kita dahului, be kemudian, be bau paling kemudian. Dia semata-mata anak angkat dia dari mana lamun yang tegal HP yang kedua ayat HP. Jadi dia tahu makan lamun dia lamun dia jangan YouTube dia tahu makan. La haula wala quwwata illa billah. Akhir zaman ini. Lamun layak karena project teri negara tokangan ini jadi jangan. Nang kayak YouTube jadi jangan anak la haula wala quwwata illa billah. Banyak yang makan lah pada sangat di YouTube. Memang macam-macam akhir zaman ini. Jari sila, peringgi pedeketang anak jarita dipak dengan si bagus, si ngajar yang ngaji. Yang pertama doa, Allahumma alimna, ma jahilna, wa dzakirna, ma nasina, wa fahimna, ma la nafham, wa zidna ilma, wa alhiqna bis salihin. Ya Allah, dah ajar kajian dia yang pinter. Dah ajar kaji apa-apa setiap dia tahu. Dah kata kami kaji apa-apa si lupa dia. Dan namakan kaji bareng dengan si soleh. Jadi yang tu apa nak berhenti yang di madrasah soleh dia. Rumus hidup niki dia sekat. Gawe pegawaian si wajib, kemudian barengin dengan si soleh. Wah titik kena selamat wah. Kita sebenarnya susah. Apa yang berarti? Gawe pegawaian si wajib, sembahyang wajib, bakti orang tua wajib, nuntut ilmu wajib. Sawaino, depannya anak dah kan dengan soleh, insya Allah sukses. Bau di luar mati. Lagu-lagu dia deman tiba dengan soleh, dia deman harap langsung bergantung guru nak, onya. Pelingki dia mati waktu doa yang suinu mati doa ni. Mina yang baik harta warisan. Nauzubillah. Kumpena karena darah tertanam rasa cinta di para ulama, darah tertanam rasa cinta di para baginda Nabi. Ya boleh negara amal. Nanti nekanan anak tadi pak baginda Nabi. Baginda Nabi dah membaik karena projek. Terus. Baginda Nabi suatu ketika wahya jualan para sahabat arah lain tu. Karena projek itu. Kita baik lain apa kena Rasulullah? Boleh saya ambil lainnya. Ngizin dia timpak anak kocek. Dia teman berjorak kan anak kocek. Lamun nikah apa? Perlu nak berjorak sekali di santren. Sili. Dia kita langsung berjorak ni. Udah tu. Ropos sama kan adik. Jadi adik anak yang berjorak sekali. Yang penting mele ya tamat santren. Lamun orang jerih tamat santren mele kan tamat.
Nauzubillah. Lamun ada demen terus sinten dah hati-hati lain bang bagi lekah nawa. Harus sinten dengan demen nawa, masjid dengan demen nawa. Nongkrong apa perempatan? Dia masalah di masyarakat. Kumpenan pura dari Twitter masuk sentren. Dina sari itu yang punya mama. Kali netaja kan apa-apa jadi kali netaja. Oh ini kami jora, oh ini tante, halus-halus. Insya Allah lamun orang tertanam rasa cinta anak jari pelingin pesan ikuti baginda Nabi, maka insya Allah tenang wah hidup dan tenang mati dan insya Allah. Nah, sang tinggi lah sampai yang nanti jadi enggak ada kawan yang sampean. Selanjutnya tertutup bareng-bareng bersolawat di baginda Nabi. Ya. Mumpung alat yang hadrah lebar atau kita jangan namanya terpurdah sekali sebelum kita berdoa ya. Kalau yang bisa boleh ikut oke. Waharadinul muhayyad biduri Nabi Ahmad Waharadinul muhayyad nyemangatin hari tiang guru ngantuk alhamdulillah. Nah jadi kami bocah sampean yang terus mengenal kesalahan kekurangan sama salah kata ya kita jadi manusia. Maaf ampun tiang ibu-ibu, maaf ampun tiang. Bila menara kena mudah-mudahan terlalu nggak malah yang barangnya. Nah, yang langsung